Didatengin gimana? Apa dililitin apa gimana? Apa digoda, Mas? Digoda. Dengan suara, dengan penampakan gitu. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia seorang pencari kerang di Laut Selatan, yang mana kita sudah mengetahui bahwa Laut Selatan itu memang angker katanya. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada narasumbernya. Halo, dengan Mas Muntaha. Ya. Nah, Mas Muntaha kerjaannya setiap hari memang pencari kerang atau ada yang lain? Ya, kalau yang lain itu sampingan. Cuman yang saya biasa itu setiap harinya cari kerang memang di pantai. Di pantai itu. Ya. Dan mencari kerang itu memang setiap hari ada, Mas. Apa tidak nunggu? Mungkin kan kerang itu kan kalau apa musim hujan, apa musim kemarau itu yang ada itu kan. Biasanya itu musim kemarau. Musim kemarau yang datang. Kemarau yang panjang itu ada. Ada kerang itu. Iya ada. Terus cari kerang itu kan ya nunggu tanggalnya untuk mengambil kerang dari pantai itu. Soalnya ada air laut itu ada pasang surutnya. Nah, selama mencari kerang di pantai Selatan itu, Mas bertemu sosok apa? Sebetulnya mulai dulu ya, bukan saya mau membuka ya. Iya. Itu kemungkinan dari kelahiran. Dari kelahiran? Iya. Saya itu ya kata orang-orang dulu itu Suro. Ya, ketepatan lahirnya saya itu bulan Suro, hari Jumat. Nah, kemungkinan dari itu sehingga penampakan itu ya dekat ya. Dekat dengan Mas. Iya. Ini makhluk halus, makhluk astral itu ya dekat. Gitu. Nah, itu awalnya bagaimana Mas ketika bertemu dengan makhluk halus itu, Mas, ketika mencari kerang gitu? Kan mencari kerang itu perjalanannya itu ke pantai. Nah, dari rumah itu berangkatnya itu kalau tidak sore itu pagi. Nah, pas waktu sore itu berangkat saya melewati gunung. Iya. Melewati gunung dan alas, ya namanya gunung kan otomatis kan tidak ada pemukiman. Iya. Dan jadi waktu perjalanan saya itu jam 4 sore. Jam 4 sore baru berangkat dari rumah? Dari rumah. Iya. Jam 4 sore itu berangkat dari rumah, nyampe sana itu perkiraan jam 10 malam. Oh, berarti lumayan jauh. Jauh, memang jauh. Letaknya itu di pesisir selatan, bagian barat. Mesin lewat di gunung-gunung. Iya, memang di gunung. Lewatnya itu ya jalannya setapak. Kalau sepeda itu ya agak lumayan nanjak gitu, ya. Turunan itu memang itu. Soalnya kalau di dataran seperti di tempat wisata itu kan jalannya sudah dibetulkan sama pemerintah. Enak sudah. Ini enggak. Kenapa Mas tidak ingin mencari di tempat yang enak jalannya gitu, Mas? Di tempat enak-enak itu jarang kerangnya. Oh, jarang kerangnya. Tidak seperti di tempat yang memang setiap musimnya itu ada. Itu kalau di tempat ramai atau tempat yang jalannya enak itu orang-orang kan banyak. Iya. Pas waktu musim kemarau panjang itu jadi orang-orang yang
di Jawa bagian selatan itu memang hobinya mencari kerang. Mencari kerang. Iya, memangnya hobinya gitu, mencari kerang. Jadi habis di tempat yang umum jalannya enak itu habis. Jadi karena tuntutan hidup ya Mas. Iya. Tuntutan hidup. Saya itu mencari ya sekiranya orang-orang jarang lah yang ke sana, ke tempat yang agak jauh. Iya. Dan jalannya itu memang terjang, namanya pegunungan. Kalau di pesisir pantai yang banyak orang kunjungi itu gak ada kerangnya lah Mas. Ada dalam. Ya butuh alat. Yang Mas datangi ini Ya alhamdulillah. Meskipun ya dalam, meskipun kita sedalam laut yang di tengah, itu ada tunggur istilahnya kalau di daerah Lumajang bagian selatan ini. Ya ada tunggurnya di situ. Itu ada kerangnya. Ya tapi waktu perjalanannya itu ya memang membutuhkan ekstra. Bahkan setiap perjalanan itu saya diwanti-wanti sama istri saya. Iya. Ketika ke sana Mas sendirian apa gimana? Ada temannya. Berdua apa gimana? Teman saya itu 6. Kadang 7 gitu. Jadi agak lumayan aman lah. Ya kalau sepeda aman. Ya perjalanan itu aman. Tapi ya memang mungkin dari ya kata tadi. Memang dari kelahirannya mungkin. Jadi saya itu sering digoda. Terus dinampakkan sosok-sosok yang ya bukan sebangsa kita lah itu. Kira-kira Mas Muntaha ini berapa tahun mencari kerang? Kalau masalah tahunnya itu lama. Lama sekali. Mungkin sekitar 15-17 tahun itu. Itu. Jadi ya tempat ini yang banyak kerangnya dan ini yang sudah habis. Jadi yang ini banyak. Jadi pindah-pindah. Iya. Dicari di pesisir-pesisir itu pindah-pindah. Kadang sempat saya sewa tenda. Bukan. Alat alat pancing. Perahu. Oh ya, alat itu sewa sampai 1 juta, sampai 1.500.000. Itu bisa iuran sama teman-teman. Iya. Bisa iuran sama teman itu. Jadi ambilnya di yang tidak bisa diakses sama manusia. Sepeda. Iya. Jadi saya sewa perahu itu. Nah, selama mencari kerang, Mas, bertemu sosok apa saja, Mas? Sebetulnya banyak. Oh, banyak. Ya, banyak. Ya mungkin. Yang paling mengesankan bagi Mas ini apa? Itu sosok yang tinggi besar, hitam. Itu awalnya gimana, Mas? Cerita itu, Mas. Awalnya gini, Mas. Ya memang perjalanan untuk mencari kerang itu tidak tentu jamnya. Iya. Waktu perjalanan saya itu dari jam 4 sore. Itu pulangnya nyampe rumah itu pagi, kadang jam 10 gitu. Pas berangkat jam 4 sore saya ingat waktu itu pas hari Jumat, hari Rabu ke Kamis, dan Jumatnya itu Jumat manis. Itu karena waktu itu hari Rabunya itu sama saya diwanti-wanti sama istri saya, jangan Mas, jangan berangkat karena satu harinya itu kurang enak. Jadi kalau berangkat itu harus menunggu hari yang enak gitu. Iya, nunggu hari yang enak. Jadi sama istri saya itu bilang gini, jangan Mas, ini harinya kurang enak. Terus dan kamu punya acara kalau malam Jumat manis gitu. Kebetulan saya punya acara lain sama warga-warga, sama teman-teman. Kalau
malam Jumat manisnya gitu. Kemudian Mas itu tetap jalan apa tidak? Ya karena kebutuhan hidup lah Mas. Iya. Tetap jalan berarti. Iya, karena kebutuhan hidup ya harus jalan gitu. Iya. Apalagi sekarang itu saya punya anak kecil gitu. Jadi memang tuntutan sudah. Jadi ya saya mau harus jalan. Iya jalan itu ya. Karena teman-teman saya itu sudah ready. Sudah ready. Iya. Nungguin. Oh gimana ini Mas? Masih siap apa enggak gitu. Iya. Oh saya ikut gini saya itu Mas. Jadi ya terpaksa. Saya bilang ke istri saya suruh bawakan buntot gitu Mas. Karena perjalanan itu sampai malam perjalanan itu. Mungkin dari jam 4 sore itu berangkatnya jam 8 itu nyampe ke lokasi. Terus nunggu jam surutnya air laut gitu. Jadi perjalanan saya itu ke lokasi itu pas di tengah gunung. Pas yang saya ingat dan tak bisa saya lupakan lagi Mas. Iya. Waktu pas gerimis hujan itu. Iya. Itu merinding saya Mas. Waktu gerimis itu ada di mana Mas? Itu ada perjalanan mau nyampe ke atas gunung. Atas gunung. Perjalanan itu segini Mas, kayak meja ini Mas perjalanan. Cuman sepeda. Jadi kalau sepeda itu bannya itu tipis, meleset dari jalannya itu ya lama ya mungkin meskipun tidak innalillah itu ya remuk sudah Mas. Iya. Remuk sudah. Jadi bawahnya itu jurang memang namanya gunung ya. Jadi ini jalan ya, terus sini sudah jurang sini. Jadi harus hati-hati. Karena tuntutan dari keluarga untuk memberikan sehari-hari nafkah Mas, sehari-hari. Jadi meskipun agak risiko bahaya ya saya perjuangkan gitu Mas. Jadi Mas tetap jalan apa berteduh di situ? Pas alhamdulillah nyampe di pos 5 Mas. Ada posnya? Iya. Sampai berapa pos itu Mas? Kalau tidak salah 7 Mas. 7 pos. Iya, 7 pos. 7 pos itu yang terakhir ya sudah. Laut sudah. Iya. Jadi bawah 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu pos 3, pos paling atas. Jadi di bawah terus ke bawah ada pos juga untuk ya mungkin dari apa namanya itu Mas? Apa? Untuk istirahat orang-orang yang lewat situ, cari kayu, entah mencari bambu untuk alat ke apa namanya itu? Ke laut itu. Iya. Mancing gitu. Jadi dibikin pos sederhana gitu Mas. Pos itu ada yang jaga Mas? Nggak ada Mas. Kalau malam nggak ada, pulang sudah. Pulang. Jadi hanya untuk peristirahatan. Iya, peristirahatan. Cuman istilahnya pos litus. Kalau orang sini namanya gerdu, Mas. Iya. Orang sini. Jadi tempat istirahat. Ya, jadi pas malam itu saya nyampe pos 5 itu mau pos 5 itu sudah gerimis. Ya, ini namanya musim mau hujan gitu, Mas. Dari kemarau mau hujan itu ya ada apa namanya itu, bukan petir ya, itu angin gitu. Iya. Kalau angin tidak ada, sudah tidak ada kan malam sudah Mas. Nah, kalau tahun baru ada angin, kalau ini ya tidak ada angin. Jadi saya naik mau ke pos 5, kayaknya mau hujan gini sama teman-teman saya itu. Wah ya ayo cepat itu. Tiba-tiba ada hembusan gitu Mas. Hembusan? Iya. Ya mungkin karena saya itu gemuruh apa? Enggak. Kayak gitu Mas. Ya
Saya kalau dibilang tidak takut, ya takut Mas. Kalau bilang takut, ya sudah biasa Mas. Sudah biasa. Iya, soalnya ya kayak tadi itu kemungkinan lahirnya itu memang Dan yang sering. mendengar itu, yang mendengar apa suara itu, suara tadi kan ya? Apa hembusan? Hembusan itu apa Mas saja yang mendengar? Apa kayaknya saya Mas. Saya. Oh. Soalnya saya itu ada di belakang. Nah, jadi karena sorot lampu sepeda saya itu terang, iya. Saya sama teman-teman itu tidak boleh ada di depan, gitu. Iya. Soalnya bisa menyoroti teman-teman yang ada di depan, gitu. Jadi perjalanan itu aman, gitu. Iya. Ke atas gunung itu aman. Jadi itu perjalanan. Pas ada hembusan itu Mas, aduh, ada apa ini? Ini saya itu pikiran saya. Iya. Ada apa tuh? Kayaknya kurang aman kalau benar kata istri saya gitu Mas. Kayaknya kurang aman nih. Jadi ya namanya saya itu sudah bilangnya sama teman saya itu saya ikut, ya ikut Mas. Harus ikut. Iya. Saya ikut sudah. Aduh. Jadi cepat Mas. Karena hujan ya, biar nyampe ke pos 5 itu, saya cepat sama teman-temannya itu ya. Kalau apa namanya perjalanan itu jalan mulus ya, mungkin kilometernya itu sekitar 60-70 gitu. Jadi cepat. Satu karena faktor hujan, gerimis itu jadi pelan. Jadi agak lambat. Iya. Tapi ya meskipun agak lambat itu ya, harus jalan, harus cepat Mas. Iya. Jadi gitu tuh. Ini apa ini saya? Pas mau nyampe Mas, teman saya sudah nyampe. Iya. Ban saya itu tiba-tiba los anunya itu. Rantai. Iya. Jatuh berarti. Iya, nyaman los jatuh. Iya. Lah, panggil saya perkiraan setengah kilo. Dari pos ke saya itu perkiraan setengah kilo. Saya panggil teman. Dek, sini. Ini saya. Iya. Datang satu. Aduh, jatuh Mas. Rantai itu Mas. Pas jatuh. Ini harus dibetulkan di bengkel. Aduh, tidak ada bengkel sebenarnya. Ada bengkel. Namanya gunung ya. Terus gimana itu Mas solusinya? Ya, solusinya ya disuruh sama teman saya itu. Disuruh sampai tempat itu. Sampai pos 5. Pos 5. Iya. Mau dibetulkan di pos 5. Kebetulan teman saya itu memang antisipasi kalau masalah kendaraan itu Mas. Iya. Soalnya jauh. Iya, peralatan itu harus lengkap. Oh, sudah ada. Iya. Teman saya itu bawa. Iya. Jadi di pos 5 itu nyampe saya. Tiba-tiba ada angin lagi Mas. Saya noleh ya ke pohon-pohon dan daun-daun di pinggir itu. Kok tidak bergoyang ya? Gitu Mas. Daunnya itu. Iya. Pohon-pohonnya kan gitu. Kan biasanya kalau ada angin mesti bergoyang juga pohon daun-daun itu. Itu enggak bergoyang. Itu enggak bergoyang. Aneh itu. Nah, setelah itu ya sama saya tidak dihiraukan Mas. Oh, kayaknya ada di sini gini gitu ya. Terus, ayo makan dulu. Makan Mas. Tiba-tiba ada suara. Gitu Mas. Gimana itu Mas? Di pos 5 itu. Di pinggir Masnya apa gimana? Kayaknya di sebelah kanan saya Mas. Sebelah kanan? Iya. Kebetulan saya ada di pojok menghadap ke, kalau tidak salah ke yang bunyi ini ada teman Mas apa enggak ada? Ngumpul ya. Makan itu sudah Mas. Ya, ayo makan karena ngumpul ya. Ngumpul makan. Namanya satu kelompok itu makan bareng Mas. Iya. Ini lauk. Jadi dikumpulkan terus makan gitu. Gitu. Duh. Gini saya. Ya, saya tidak hiraukan Mas. Mungkin temannya itu ngangkutin gitu. Ya,
Mungkin, tapi kayaknya masa teman sudah lengkap ada 6. Iya sih. Kok ada bunyi gitu? Iya, kan iya. istilahnya mustahil, Mas. Iya. Jadi pas waktu itu makan, setelah makan, Dek, ini saya dengar suara apa gitu. Enggak, barusan kayak ada orang. Iya. Gitu. Suara apa? Bagaimana? Kayak mendengur aja nih, Mas. Gitu, Mas. Iya. Gak ada. Tanya sama teman-teman itu. Gak ada katanya. Gak ada. Iya. Aduh. Berarti hanya Mas. Ini Mas merinding, Mas, ini, Mas. hanya Mas yang mendengar itu. Isi nyatanya teman itu gak ada yang mendengar, Mas. Cuman saya gitu. Jadi ya saya baca-baca, Mas. Ya namanya orang ya takut dia baca-baca. Iya, baca-baca ya. Setelah itu pas hujannya reda, iya. Itu jam berapa ini sudah? Ini sudah mau jam 8 gitu. Iya. Karena berangkatnya jam 4. Mau jam 8 gitu. Oh ya udah berangkat biar bisa istirahat di pesisir gitu. Berangkat Mas itu? Ya berangkat, hujannya sudah reda. Habis makan, betul sepeda sudah reda, saya berangkat. Nah, itu Mas. Saya suruh di belakang lagi saya, Mas. Jadi di belakang saya. Gak bilang, saya takut, bilang begitu, Mas. Ada suara dia nih. Ya kasihan, Mas. Mau saya di depan. Iya. Ada teman-teman saya yang penakut juga. Ya, jadi saya diamkan ya, rasa takut saya itu diamkan. Harus berani gitu saya itu. Jadi berangkat sudah ya. Berangkat mau pos 6. Iya. Nah, di perjalanan itu Mas, kan habis hujannya itu habis hujan ya, gerimis. Jadi tanahnya itu kan agak gembur sudah Mas. Oh iya. Wah itu Mas, kayak ada lewat gitu Mas. Sosok kayak kecil Mas, hitam, istilah segini kayaknya Mas. Duh, ini merinding lagi ya. Ya mudah-mudahan seumur hidup ya tidak ketemu lagi saya Mas. Dari saking auranya itu sangat menyeramkan, menyeramkan Mas. Setelah itu ya lewat depan saya. Ya. Aduh, ini kaget saya. Iya. Apa ini? Jadi manggil teman. Teman saya ya ada jalannya itu sudah turun ya, di pos 5 itu sudah pos puncak. Turun. Ya cepet turunnya Mas teman saya. Ya? Iya. Ketinggalan gitu ya. Iya. Kaget saya. Jadi pas perjalanan itu tiba-tiba besar sedikit, besar lagi gitu. Yang hitam itu. Iya. Aduh. Kayaknya saya itu kaku sudah Mas. Waduh. Oh, kepala saya itu kayaknya besar. Besar, kayaknya tidak bisa diangkat kayaknya. Temannya sudah jauh gitu. Temannya sudah jauh, turun itu jalannya sudah. Mau ke pos 6 itu. Aduh, gini saya. Besar tuh. Besar sedikit. Tambah besar Mas. Pagi ini Mas ke saya Mas. Tinggi besar. Kayaknya berbulu ya Mas. Kalau dibilang ya mungkin lebih besar dari King Kong itu di TV-TV itu Mas. Besar Mas. Aduh merinding saya Mas. Ini Mas. Sosok itu pas di hadapan Mas apa gimana? Samping. Di sampingnya? Iya di samping. Kaget saya. Terus ban sepeda saya itu jatuh. Kaget itu ban sepeda saya jatuh. Ya terpaksa sambil menahan rasa takut itu sambil dorong. Sambil lihat, ya Allah, gini saya. Iya. Ya Allah, lupa saya Mas. Biasanya kalau orang-orang mbak-mbak saya itu bilang kalau mau lewat permisi gitu Mas. Ya mungkin untuk sahabat-sahabat teman-teman kalau mau lewat ke tempat-tempat yang tidak diinginkan itu yang istilahnya rawan mistis, itu permisi Mas. Permisi dulu. Iya, permisi dulu. Itu kan jalan, bukan kemana kan? Iya jalan Mas. Umum itu kan.
jalan setapak Jalan itu setapak. Iya. Berarti nggak ada aspalnya di situ, emang tanah ya? Tanah segini mas, cuman memang namanya gunung mas. Iya. Segini. Terus ya nyampe pos 6, saya bilang ke teman saya, aduh ampun saya, jangan lewat sini lagi. Sebelum nyampe itu mas ngapain? Usaha dari itu? Ya usaha untuk melepaskan ban saya itu ke jalan itu mas. Ya cepet-cepet sudah. Ya yang paling serem itu di pantainya sudah. Di pantainya? Mas? Iya, di pantainya sudah. Karena jam 8 malam mas. Ada apa di pesisir itu? Di pesisir itu namanya laut, pantai selatan mas. Ya ada aja mas. Kita sudah banyak tahu kalau di pesisir pantai selatan itu ada penunggunya mas. Banyak mas. Banyak ya? Iya, banyak. Pas waktu nyampe itu udah malam ya. Istirahat sambil rokokan. Aduh, itu sudah puncaknya. Bukan saya lagi mas. Semua yang juga melihat, juga merasakan. Kalau melihat itu orang 3. Orang 3 yang melihat. Yang merasakan itu semua mas. Itu pas di pesisirnya apa gimana? Iya, sambil nunggu air surut itu bawa senter mas. Ya. Iya. Itu ampun sudah tidak mau lagi saya ke sana mas. Ada apa sih itu mas? Di situ itu ada penunggunya katanya mas. Sosok gimana sosoknya itu? Itu katanya di samping pas pojok itu ular katanya mas. Ular raksasa? Ular besar. Ya ular itu mas. Penunggunya. Penunggu memang mas. Kalau siang tidak ada mas. Tidak ada. Iya. Itu waktu ampun. Jadi saya orang mas. bertiga itu melihat ular itu? Iya. Orang bertiga. Iya. Tapi teman-teman saya itu juga merasakan mas. Datengin ular itu. Iya. Termasuk saya mas. Aduh. Didatengin gimana? Apa dililitin apa gimana? Apa digoda mas? Digoda. Dengan suara, dengan penampakan gitu. Digoda. Aduh. Ya tidurnya itu namanya orang kecil mas. Ya tidak bawa tenda mas. Iya. Tidak tidur bawa seadanya sudah. Tidur di bebatuan gitu mas. Nah, waktu itu digoda ya. Udah. Permisi sudah sama teman-teman saya itu, permisi bah, ampun bah, minta tolong jangan ganggu. Iya. Ini anak turunnya mau cari makan gitu. Iya. Agak reda, tidur sudah mas, istirahat gitu mas. Nah istirahat, teman-teman saya udah tidur kayaknya itu mas. Itu saya tidak tahu. Ngelumpuk gimana? Ngelumpuk. Jadi karena nyampenya itu ada yang goda, jadi nggak mencar, ngelumpuk, jejer gitu mas. Jadi itu saya tidak tidur, cuman saya diam gitu. Sambil baca-baca saya. Kayaknya saya tidak tidur, tapi tidur. Enak saya badan saya, mas. Enak. Kayak ada di alam lain gitu, mas. Ada sosok perempuan, mas. Di pandangan mas itu? Iya. Kayaknya saya berjalan, tapi saya sama teman-teman tidur. Saya berjalan kayaknya di samping kerang itu, ya. Sambil ngambil kerang. Itu kayaknya ya, iya. ambil kerang. Tapi posisi saya kan sama teman-teman kan malam itu. Itu tidak malam mas. Tidak malam ya? Iya, kayaknya jam 10 gitu siang gitu mas. Ya gimana jam 10 gitu mas. Iya. Itu saya ambil kerang. Memang usaha saya kan ambil kerang mas. Jadi ya
Terus ambil kerang, ada perempuan mas ya di depan saya itu. Iya. Ya kayak itu mas, bajunya baju kerajaan itu. Baju kerajaan. Iya. Datang ke saya mas. Mas, jangan ambil di situ, bilang gitu saya. Saya kaget. Iya. Kok ada perempuan nyuruh saya jangan ambil di situ. Iya. Jadi kaget saya. Pas sadar saya mas. Sadar. Ya Allah, gini saya. Aduh. Ya saya bangun teman-teman mas. Ayo bangun. Saya didatangin sosok perempuan, jangan ambil di situ. Gitu. Ya setelah itu bangun semua. Ya nunggu siang sudah mas. Ya, nunggu siang. Iya, nunggu siang. Kita agak mencari kerang lagi. Ya tetap mencari. Tapi nunggu siang rencananya tidak ambil di situ sudah. Di tempat lain. Iya di tempat lain. Karena kejadiannya tadinya itu mas. Ya ada sosok ular sama besar gitu mas. Jadi memang seperti itu mas ya, suka duka mencari kerang di malam hari. Kalau bilang suka dukanya ya memang kayak gitu sudah mas kenyataannya. Kenapa gak mencari di siang hari aja mas? Rencananya kan itu pagi mas. Pagi. Iya. Jadi saya itu tidur untuk paginya ambilnya itu mas. Cuman dalam mimpi saya didatangin sama perempuan itu mas. Enggak, ketika mencari kerang, kenapa kok hanya malam saja berangkatnya? Berangkatnya sore kan? Iya. Terus datang sana malam. Kenapa kok enggak berangkat pagi saja? Biar nanti sorenya bisa pulang ke rumah begitu. Perjalanannya mas. Iya. Jadi perjalanannya itu sangat jauh. Jadi harus nyampenya di situ bisa istirahat lagi mas. Gitu. Bisa mungkin kalau malam itu kerangnya lebih banyak apa gimana? Enggak. Tidak terpengaruh mas. Sama saja. Iya sama saja. Cuman saya itu biar bisa istirahat di siangnya. Iya untuk ngambil kerang dan pulangnya itu siang enak mas. Sambil jualannya itu. Sambil jualan. Ambil jualan. Iya. Satu kresek berapa itu? Satu kresek itu 5.000 mas. 5.000. Iya. Kresek besar apa gimana? Kresek 1 kilo itu mas, gini mas. 1 kilo 5.000. Iya, 5.000. Perjuangan keluarga ya. Iya mas. Iya. Ya mas, terima kasih mas sudah hadir dan bercerita dengan kami suara horor. Tunggu mas, tunggu dulu. Iya terima kasih. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.